Ya pribadi ya Pak Ujang ya sebagai masyarakat Jawa Barat ya maksudnya ya mungkin apa yang disampaikan teman-teman mungkin itu sebuah bentuk Nggak apa-apa. kekecewaan atau vitamin ya Betul, nggak ya kan? apa-apa Artinya itu gini, untuk memberi ya, semangat saya Pak sangat banget. Ujang. Nah kalau saya pribadi nih Pak Ujang ya sebagai masyarakat Jawa Barat yang saya ini nggak mengerti hukum ya. Hmm, Saya ini nggak mengerti hukum dan saya tidak bisa berkontribusi di bidang itu gitu. Justru saya berterima kasih dan mempercayakan itu semua. hmm, Karena biar bagaimanapun Pak Ujang beserta teman-teman yang memang ditunjuk langsung sama Bapak ya, Kang Dedi ya. Nah, ini bukan orang-orang yang biasa. Semuanya orang-orang profesional yang memang mempunyai kapasitas di bidangnya. Itu sih betul. kalau dari Ya, saya pribadi. ya. Saya Dan berterima Sampurasun warga Jabar. Jabar Istimewa. Iya, betul. Yang penting sehat, Pak. Kalau badan sehat, rezeki ngikutin. Tapi betul. kalau banyak rezeki, kalau badan gak sehat, habis buat berobat. Nah, itu dia. Saya juga alhamdulillah sekarang jadi buka di kantor terus enak gitu. Oh iya, wah, Pak Ujang di kantor nih. Masih di kantor Kang. Bentar lagi lah. Kita pulang tuh ngeburu taraweh baru pulang. Oh iya, siap, Pak Ujang. Pokoknya tetap semangat, ya kan, mengawal berbagai permasalahan yang disampaikan Betul. oleh masyarakat Jawa Barat. Betul Kang. Tetapi ada yang perlu saya sampaikan biar teman-teman paham, ngerti, kan begitu ya? Kan Ya, boleh, ada Pak Ujang. misalnya buat apa sih jadi Jabar Istimewa nggak ada kerjaan, hambur-hamburkan uang, digaji tiap bulan, kan begitu ya? Jadi Oh makanya iya, iya, iya. ya lucu gitu kan. Jabar Istimewa itu adalah berjuangnya dengan hati mengikuti gubernur, tidak pakai Oh, uang, ya. Jadi kami tidak pernah terima uang bulanan atau digaji bulanan oleh Pemprov. Tetapi kami adalah kalau memang gubernur mengabdikan dirinya, menghibahkan dirinya buat rakyat Jawa Barat, buat warga Jawa Barat untuk membantu, menolong yang kesusahan, kenapa kita tidak? Kan gitu. betul. Karena kita kan dari sisi finansial, oke lah, kita masih jauh untuk membantu masyarakat. Yang ada di kita adalah tenaga, pemikiran, pemahaman, keilmuan tentang hukum untuk membantu mereka. Kan ini juga sama saja sebetulnya. Nah, cuman kenapa sih kita tidak diekspos segala macam dalam hal seperti itu? Ya buat apa? Nanti disangkanya kita nggak ridho dan gitu ya untuk membantu mereka. Ya. Karena kita itu kalau dalam hal membantu mereka, apakah itu ada yang seperti misalkan kasusnya sampai kepada ranah hukum, baik di Polres maupun di Polda Jabar, itu kita semuanya transport, makan segala macam ya sendiri uangnya, gitu ya. Makanya saya Ya, lucu ya, ya. kemarin katanya, Ih, oh, udahlah gitu ya. Dan ini perlu diketahui, itu tetapi artinya Pak Ujang, ya tim hukum Jabar Istimewa ini apa ya, tergerak atas atau termotivasi ya, betul ya termotivasi dengan apa pengabdian gubernur ya sehingga kami nih punya kelebihan di bidang hukum. Kami punya ya pengalaman nih di bidang hukum dan betul memang pekerjaan kami di situ kenapa tidak kami ikut membantu untuk betul itu. mensukseskan Jabar Istimewa dengan kemampuan kami Iya, gitu. Mungkin seperti itu ya, Pak Ujang ya. betul kan, karena gini, ini kan menjadi kewajiban kita bersama. Kita kalau Betul, dibandingkan betul. dengan Pak Gubernur kan jauh. Kalau Pak Gubernur sudah tenaganya, sudah pemikirannya, sudah gajinya, Materinya. sudah materinya, kan gitu ya. Nah, Iya, betul, Pak Ujang. kalau kita kan cuma ya artinya bahwa tenaga, pemikiran, ya wajar lah kalau misalkan kita mau kemana-mana pakai bensin segala macam karena kita pakai kendaraan, wajar kita mengeluarkan karena kendaraan juga kan di bawah kita, bukan inventaris. Nah, jadi alhamdulillah kita sampai saat ini sudah 1 tahun berjalan, ya alhamdulillah Kang Telor, kita dengan teman-teman selalu gembira, selalu seneng,
Karena hiburan kita, satu-satunya kebanggaan kita, satu-satunya kebanggaan kita yang profesi sebagai lawyer, di mana kita bisa membantu masyarakat berhasil, itu adalah menjadi obat kita. Sekalipun kita nggak punya uang, sekalipun kita sedih, ya itu kita bisa obati lagi. Jujur saya katakan ini, ya. Dan semuanya kita Kayak pecah prodeo. telur ya. Dan kita semuanya prodeo ya itu. Jadi saya Iya. lucu gitu, waduh. Ya saya bilang ya siapa yang mengaji, kalau ada yang mengaji ya syukurlah, tepatnya kita enggak gitu ya. Artinya bahwa kita sudah diberikan contoh oleh Pak Gubernur, kenapa tidak sih? Kalau tidak sekarang, kita mau kapan lagi gitu. Kalau bukan kita, mau siapa yang membantu rakyat Jawa Barat? Kan begitu kan? Itu. Kalau saya pribadi ya Pak Ujang ya sebagai masyarakat Jawa Barat ya maksudnya ya mungkin apa yang disampaikan teman-teman mungkin itu sebuah bentuk Nggak apa-apa. kekecewaan atau vitamin. Betul. Nggak Ya kan? apa-apa. Artinya Itu gini, untuk memberi semangat saya sangat Pak Ujang. bangga. Nah kalau saya pribadi nih Pak Ujang ya sebagai masyarakat Jawa Barat yang saya ini nggak mengerti hukum ya. Saya ini nggak mengerti hukum dan saya tidak bisa berkontribusi di bidang itu gitu. Justru saya berterima kasih dan mempercayakan itu semua. Karena biar bagaimanapun Pak Ujang beserta teman-teman yang memang ditunjuk langsung sama Bapak Kang Deddy ya. Nah ini bukan orang-orang yang biasa. Semuanya orang-orang profesional yang memang mempunyai kapasitas di bidangnya. Betul. Itu sih kalau dari Ya. saya pribadi. Ya. Saya berterima Dan kasih. saya gini Kang, siapapun yang mengkritik kita, siapapun yang memberi masukan kepada kita, memberikan saran, kita akan terima dengan lapang dada. Kenapa? Karena gini, bahwa berarti banyak atau ada warga masyarakat Jawa Barat yang memperhatikan kinerja kita, yang mengawasi kinerja kita, sehingga dengan ada kritikan itu, apa yang dikatakan tadi oleh Kang Telur bahwa ini sebagai vitamin, sebagai bahan bakar, dan mereka kita anggap adalah sebagai sahabat sejati. Karena kalau sahabat sejati itu di mana waktu kita sedang susah, sedang banyak permasalahan, mereka memberikan masukan. Masukannya apa? Kritikan tadi. Gitu. Karena dengan kritikan itu kita kan bisa mengevaluasi, bisa memitigasi, bisa introspeksi, gitu. Dan kita kepada siapapun yang mengkritik, kita tidak akan menganggap musuh, dan kita akan menganggap bahwa mereka itu adalah sahabat sejati kita yang mempedulikan kita, kinerja kita, kan begitu kan? Gitu. Iya. Makanya saya sangat bangga. Bentuk kepedulian kasih sayang. Ya Betul. saya juga pahami lah. Misalkan kan gini, memang secara apa ya? Kalau kita ya mungkin kekecewaan terhadap si Dodi sama si Cecep aja nih ini ya. Karena memang ya. Karena memang begini ya Pak. Mungkin ya masyarakat Jawa Barat menilai apa yang dilakukan oleh si Dodi sama si Cecep ini adalah bukan bentuk kritik, tetapi kayak ujaran kebencian ya, yang dimana dikemas mengatasnamakan kritik, mengatasnamakan masyarakat kan seperti itu. Mungkin dari dasar itulah. Dan ini juga saya sih berpikir mungkin Bapak juga ini orang-orang ini juga nggak ada pengaruhnya ya kan, atau enggak ya itu sebagai apa ya, sebagai pangrame lah, penghibur kata Bapak memberinya. Bapak kan orangnya kalau saya lihat ya cuek-cuek aja gitu. Yang penting niat saya ini mau mengurus masyarakat Jawa Barat gitu kan gitu. Jadi ada tapi intinya kan suatu saat yang namanya manusia nanti juga ada kepeleset lidah ya. Kalau mereka udah kepeleset lidah, saya juga yakin tim hukum Jawa Barat juga pasti tidak akan tinggal diam. Itu aja sih. Jadi sebagai bentuk kekecewaan lah, orang yang dicintai ya kan, orang yang dicintai ya kan, dihina, dicaci maki ya. Kita sangat memahami itu. Yang penting ada dua prinsip yang kita pegangkan. Pertama bahwa pas begitu kita laporkan begini, ini nanti digorengnya akan makin kenceng.
Kenapa? Baru nih ada gubernur kok melaporkan warganya, ya kan? Itu Ya kan? Nah, betul satu betul. sisi itu ya, satu sisi itu berpikir ke sana, sehingga kita itu nanti mana nih sedang memilah, sedang menganalisis, sedang menganalisa baik secara hukum maupun secara kemanusiaan dan lain sebagainya, yang kira-kira nggak usah dilaporkan sama gubernur, ini cukup ditangkap saja sama polisi. Nah, artinya kita sedang mencari celah itu kan gitu ya. Karena gini, kalau dalam hal penghinaan, kalau orangnya itu tidak melaporkan kan nggak bisa. Betul. Itu kan yang jadi sangkutan. Yang kedua, siapapun pemimpinnya, sekalipun ada di aturan undang-undang, tetapi boleh dikatakan satu pasal karet, ya kan? Yang kedua, bahwa tidak setiap kritikan itu adalah sekalipun penghinaan itu kita jawab dengan hukum, tetapi kita bisa menjawab dengan pekerjaan. Betul. Ya kan? Bisa menjawab dengan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, di satu sisi lagi, bahwa netizen atau misalkan para pecinta Pak Gubernur ini sangat kecewa nih kan, kalau misalkan pakai hukum rimba gak dicecer jika ada keimanan kan gitu ya. Nah, tetapi bahwa itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena siapapun nanti yang datang, apalagi melakukan kekerasan kepada dua orang tersebut, yang kena adalah orang yang dihina. Ya kan? Kenapa? Disangkanya nanti, oh ini antek-anteknya, kan begitu. Oh ini pesuruhnya. Nah, sehingga disinilah perlunya kenapa sih setiap pengacara, dan pasti semua pengacara itu pasti adalah melakukan analisa, ya, baik analisa secara hukum, baik analisa secara sisi kemanusiaan, hak asasi manusianya, ya, baik analisa di sisi lain, sehingga kalaupun ini nanti kita kena ke depannya, sekalipun kita sudah banyak nih bahan-bahannya ya, karena kita simpan, semua video kita simpan, nanti kita dilakukan dengan teman-teman itu, dilakukan untuk sharing dengan teman-teman, dengan tim ya. Ini mana nih yang kira-kira bisa dilakukan untuk secara hukum, kan gitu. Makanya kan sebelum dilakukan secara hukum, maka ketua Jabis melakukan somasi terbuka, kan begitu. Somasi terbuka dulu deh, kan gitu ya. Kenapa? Kalau dalam hal takut, semua manusia juga sama kan. Mau apa punya keberanian. Tetapi kan keberanian. Jadi itu gini ya Om, berarti Pak Ujang maaf ya. Berarti tim hukum itu lebih memikirkan nanti dampak ke depannya. Betul. Ya. Karena nanti bisa jadi ini akan dijadikan narasi oleh mereka bahwa seolah-olah nih gubernur itu anti kritik, ya kan? Ya, anti kritik dan langsung menjebloskan. Bisa saja nih ya, jujur ya saya katakan, Pak Gubernur nggak usah datang ke Polda pun, cukup telepon bisa menjadi laporan. Bisa besok lusa langsung dipanggil. Bisa dibuktikan itu. Tapi, nah, bagaimana nanti efeknya, imbasnya? Betul. Selama sejarah Gubernur Jawa Barat belum pernah ada yang namanya gubernur atau pemimpin melaporkan bawahannya, melaporkan rakyatnya yang dipikir cinta. Kan nggak mungkin. Namanya orang tua, ada anak bandel dia sayang, ada anaknya baik dia sayang. Bener nggak kan? Betul. Contoh Akang dengan saya punya anak, nu hiji bandel, nu hiji bager, tetap dua-duanya sayang. Nah, Pak Deddy itu adalah selain daripada pimpinan sebagai Gubernur Jawa Barat, dia adalah seorang bapak. Bagaimanapun ngeyelnya anak, bagaimanapun bandelnya anak, bagaimanapun anak itu adalah nakal, tetapi seorang bapak tidak boleh langsung menghakimi secara hukum. Karena imbasnya gitu. Contoh Akang, gini aja plesetnya ya kita. Akang, misalkan Akang ini punya anak dua, satu bandel, satu baik. Begitu menghina ke Akangnya ke orang tua, langsung ditampar. Yang kena hukuman siapa? Secara moral. Secara moral orang tuanya yang kena. Masa ke anak sendiri, macan aja galak nggak pernah makan, bener nggak kan?
Nah, ini adalah pertimbangan hukumnya di situ, sehingga sekalipun saya sangat paham bagaimana teman-teman kecewa, bagaimana teman-teman sudah emosional memuncak, kunaon sih si Dodi sekalipun tidak ada di daftar untuk orasi, sekalipun dia bukan orang Bogor, kenapa nggak ditangkap? Sebetulnya kan ini bisa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Contoh satu lagi yang langsung bisa dibubarkan, nggak usah pakai masyarakat atau diberitahuan. Yang mau unjuk rasa ke Lembur Pakuan itu kan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Maka pihak kepolisian bisa menjawab, oh nggak bisa, karena ini bukan ranahnya. Ini saya jelaskan nih. Jadi kalau mau unjuk rasa adalah merupakan bagian daripada kritik, bagian daripada mengemukakan pendapat di muka umum, maka ini tidak bisa kalau di Lembur Pakuan karena bukan ranahnya. Satu, perkampungan, yang kedua adalah rumah pribadi, tidak bisa. Itu bisa dijawab Kang langsung kepada si pemberi surat, karena kan kalau demo itu bukan izin tapi surat pemberitahuan minimal 3 hari, karena di situ jumlah orangnya berapa, kendaraan roda 2, roda 4 berapa, apa saja alat peraga yang dibawakan itu tercatat. Nah, begitu diterima di kepolisian, polisi harus memberikan masukan, harus memberikan ini nggak bisa kalau mau dilaksanakan di sini. Kita ada aturan undang-undang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Polisi memberikan penjelasan seperti itu. Maka tidak akan terjadi kalau itu dijelaskan ada yang datang ke Pakuan seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kita saling mengingatkan lah, ya. Dan saya terima kasih banyak Kang kepada sahabat, kepada teman-teman, kepada dulur-dulur yang ada di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat yang mengkritisi masalah kinerjanya Jabar Istimewa. Ini adalah merupakan bagi saya atau bagi kita ya, bagi kami adalah merupakan suplemen, merupakan vitamin, merupakan bahan bakar, dan semua yang mengkritik siapapun mereka kami anggap adalah sahabat kami yang terbaik. Jaringan